Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi komunikasi organisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Rianti Hanafiah dengan NIM 21053032 dan rekan-rekan saya Atika Munawaroh dengan NIM 21053055 dan Rati Deswita Putri dengan NIM 21053031. Baiklah, materi pertama mengenai definisi komunikasi akan dibacakan oleh rekan saya, Atika Munawaroh. Kepada Atika Munawaroh, dipersilahkan. Baiklah, saya Atika Munawaroh akan membacakan tentang definisi komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah alat penghubung antar manusia dengan manusia lainnya yang dikatakan komunikasi bukan hanya yang dilakukan secara verbal, tapi juga non-verbal. Definisi organisasi. Organisasi yaitu dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Jadi, komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berbeda dalam suatu organisasi. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi menjadi 9. Yang pertama, sender. Sender yaitu komunikator yang menyampaikan pesan kepada seorang atau sejumlah orang. Yang kedua, encoding yaitu penyajian, yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. Yang ketiga, message, yaitu pesan yang merupakan seperangkat lambang yang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, media, yaitu saluran komunikasi, tempat berlalunya pesan dari komunikasi kepada komunikan. Yang kelima, decoding, yaitu proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambangnya yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Yang keenam, receiver, yaitu komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketujuh, response, yaitu tanggapan seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterimanya pesan. Yang kedelapan, feedback. Feedback atau umpan balik yaitu tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. Yang kesembilan, noise, yaitu gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Atika. Selanjutnya itu mengenai materi saluran dan jenis komunikasi. Materi ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Saluran komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu saluran formal dan saluran informal. Saluran formal, komunikasi formal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan persetujuan resmi organisasi atau peraturan organisasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kinerja untuk suatu organisasi. Sedangkan saluran informal, komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi antara para anggota organisasi atas kehendak pribadi mereka tanpa memperhatikan posisi dan kedudukan mereka di dalam organisasi. Jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal biasanya memiliki struktur organisasi tertentu, pesan yang disampaikan memiliki standarisasi, contohnya seperti berita resmi yang ditujukan ke pelanggan lewat siaran pers. Komunikasi informal. Jenis komunikasi ini terjadi antara karyawan satu lawan satu atau di dalam kelompok kecil. Dapat melibatkan interaksi cepat antara karyawan dan pelanggan atau mitra. Komunikasi informal lebih impulsif. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat atau salah tafsir. 2. Komunikasi terarah. Komunikasi terarah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Komunikasi ke bawah mengalir dari manajer dan supervisor
ke karyawan frontliners seringkali melibatkan instruksi atau tugas yang harus diselesaikan karyawan, dapat mencakup pada aspek kebijakan organisasi atau penilaian kerja, dapat berbentuk tulisan seperti email, memo, pedoman kebijakan, atau lisan seperti rapat, panggilan telepon. Komunikasi ke atas mengalir dari tingkat bawah ke atasan, dapat mencakup proyek atau materi yang ditujukan oleh karyawan kepada manajer. Karyawan dapat memberikan feedback dan saran kepada atasan tentang pekerjaan atau bisnis perusahaan. Komunikasi horizontal terjadi antara karyawan yang berada pada level hierarki yang sama, departemen atau posisi yang sama. Bisa juga terjadi pada karyawan sama departemen beda area. Tergolong cepat dan cenderung spontan, kebanyakan berupa komunikasi verbal. 3. Komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terjadi di antara anggota organisasi, terjadi di antara seluruh perusahaan dalam kelompok kecil orang, seperti departemen atau tim proyek. Jika bersifat formal, biasanya komunikasi berupa tulisan. Komunikasi eksternal dikhususkan untuk orang di luar organisasi seperti pelanggan, calon pelanggan, mitra, media, pesaing, dan sebagainya. Dapat membutuhkan waktu untuk membangun komunikasi efektif dan hati-hati agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Biasanya bersifat terstruktur dan dikirim melalui saluran tertentu sehingga audiens menerima pesannya. 4. Komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan dapat terjadi antara dua orang dalam kelompok kecil atau bahkan di antara seluruh anggota organisasi. Contohnya seperti gathering atau annual meeting. Meskipun mungkin tampak lebih informal, seringkali bentuk komunikasi ini dapat terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis. Komunikasi tertulis di lingkungan bisnis juga bisa terlihat dalam bentuk dokumen penting seperti kontrak atau dokumen keuangan. Bisa dilakukan di situasi informal juga, seperti mengirimkan pesan konfirmasi kepada rekan kerja, layaknya pada komunikasi horizontal. Baiklah, sekian dari saya. Materi keempat mengenai hambatan komunikasi dalam organisasi akan dibacakan oleh teman saya, Rati Deswita Putri. Kepada Rati Deswita Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang 4, yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Hambatan komunikasi dalam organisasi terbagi atas 3. 1. Hambatan teknis. Dalam bukunya 1976, Cruden dan Sherman Personnel Management membagi, yaitu tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas. 2. Kurangnya informasi atau penjelasan. 3. Kurangnya keterampilan membaca. 4. Pemilihan media atau saluran yang kurang tepat. 2. Hambatan semantik, yaitu gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau secara efektif. Untuk menghindari komunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikasinya dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakainya. 3. Hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan lain-lain. Menurut Cruden dan Sherman, terbagi atas 2. 1. Hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia. 2. Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi. 5. Mengelola teknologi informasi. Mengelola teknologi informasi. Teknologi informasi adalah komponen penting dalam keberhasilan bisnis perusahaan. Akan tetapi, teknologi informasi juga merupakan sumber daya bisnis penting yang harus dikelola dengan benar. Teknologi informasi memainkan peranan penting dalam memastikan keberhasilan atau yang memberi kontribusi pada kegagalan usaha bisnis strategis perusahaan. Oleh karena itu,
mengelola sistem dan teknologi informasi yang mendukung proses bisnis modern perusahaan adalah tantangan besar untuk para manajer bisnis dan teknologi informasi serta praktisi bisnis. Ilustrasi salah satu pendekatan untuk mengelola teknologi informasi dalam perusahaan besar dapat dilihat pada pendekatan di bawah ini. 1. Mengelola pengembangan dan implementasi bersama berbagai strategis bisnis atau teknologi informasi dipimpin oleh CEO dan CEO Chief Information Officer. Proposal dikembangkan oleh para manajer bisnis dan pakar teknologi informasi untuk menggunakan teknologi informasi agar dapat mendukung prioritas strategis bisnis perusahaan. Proses perencanaan bisnis atau TI sesuai dengan tujuan bisnis strategis teknologi informasi. Proses tersebut juga meliputi evaluasi proyek bisnis dan teknologi yang diajukan. 2. Mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan teknologi bisnis atau teknologi informasi baru. Ini adalah tanggung jawab utama dari CEO dan CTO, Chief Technology Officer. Area manajemen teknologi informasi ini melibatkan pengelolaan proses, pengembangan sistem informasi dan implementasinya, serta tanggung jawab penelitian ke dalam penggunaan bisnis yang strategis atas teknologi informasi baru. 3. Mengelola organisasi teknologi informasi dan infrastruktur teknologi informasi. CEO dan para manajer teknologi informasi berbagai tanggung jawab untuk mengelola pekerjaan para pakar teknologi informasi yang biasanya diatur dalam berbagai tim proyek serta subunit organisasi lainnya. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi dari hardware, software, database, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi informasi lainnya yang harus diperoleh, dioperasikan, dimonitor, dan dipelihara. Baiklah, terima kasih Ratih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.